Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, jumpa lagi dengan saya Budi di Catatan Seorang Dosen. Pada edisi kali ini, saya mau membahas topik terkait pentingnya mempersiapkan portfolio yang efektif bagi seorang mahasiswa IT. Portfolio sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang mutlak dimiliki untuk bisa terjun dan berkiprah di bidang IT secara profesional. Lalu bagaimana sih portfolio yang efektif itu? Portfolio yang efektif adalah portfolio yang dapat mengidentifikasi dan merefleksikan skill yang kita akumulasikan dari sejumlah pengalaman yang telah kita lalui. Dan tentunya skill dalam konteks ini adalah skill yang relevan dalam menunjang karir profesional kita di bidang IT. Jadi bagi teman-teman yang semisal ingin serius berkarir secara profesional di bidang data science atau di bidang web development, maka teman-teman harus mempersiapkan portfolio yang dapat secara efektif mencerminkan skill dan kompetensi teman-teman dalam bidang-bidang tersebut. Portfolio yang disusun dan dipersiapkan dengan baik tentunya akan sangat membantu sewaktu teman-teman mengirimkan aplikasi lamaran pekerjaan ataupun proposal untuk menggarap suatu IT project tertentu. Dan sebenarnya portfolio bisa mulai dibangun sewaktu teman-teman masih menjalani studi sebagai mahasiswa. Nah, di sini saya juga mau mencoba highlight kesalahan yang umum dilakukan oleh mahasiswa IT dalam membangun portfolio mereka. Tidak jarang saya menemui mahasiswa IT yang memenuhi portfolio mereka dengan sertifikat seminar, workshop, dan bootcamp. Sertifikat-sertifikat tersebut memang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahwa seseorang pernah melalui suatu seminar, workshop, ataupun bootcamp. Hanya saja, sertifikat-sertifikat tersebut belum bisa merefleksikan skill yang telah teman-teman akumulasikan. Lalu, portfolio macam apa nih yang efektif untuk mencerminkan skill yang kita miliki di bidang IT? Di sini, saya akan merekomendasikan 3 bentuk portfolio. Tetapi perlu diingat bahwa portfolio dalam bidang IT tidak terbatas pada ketiga bentuk ini saja. Ketiga bentuk portfolio ini saya pilih karena saya pandang sangat memungkinkan untuk dibangun, bahkan sewaktu teman-teman masih menjalani studi sebagai mahasiswa. Bentuk portfolio pertama adalah Git repository. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan GitHub, GitLab, ataupun Bitbucket sebagai remote repository. Sebagian dari teman-teman di sini mungkin ada yang mulai bertanya-tanya, saya kan masih mahasiswa dan belum pernah menggarap suatu IT project. Lalu bagaimana mungkin saya bisa membangun suatu Git repository? Sebenarnya, teman-teman bisa memanfaatkan materi praktikum dan juga tugas-tugas pemrograman untuk dijadikan Git repository. Selain itu, bagi teman-teman yang tertarik untuk terjun di bidang data science, teman-teman juga bisa mencoba mempraktekkan materi-materi yang disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini dan mengemasnya sebagai Git repository. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk terjun di bidang web development, teman-teman juga bisa mempraktekkan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Dika melalui channel web programming Unpas. Git repository ini bisa digunakan sebagai rekam jejak yang sangat efektif untuk merefleksikan perkembangan skill dan kompetensi teman-teman dalam bidang tertentu. Hard skill atau kemampuan teknis yang teman-teman miliki akan terpotret dengan jelas melalui setiap Git commit yang teman-teman lakukan. Bagi teman-teman yang belum memiliki Git repository, saya mendorong teman-teman untuk memulainya dari sekarang. Karena di masa sekarang ini akan sangat sulit bagi kita untuk mengklaim bahwa kita memiliki kompetensi atau bahkan expertise tertentu dalam bidang IT tanpa menyertakan Git repository. Bentuk portfolio kedua adalah blog. Di sini konteks blognya bukan blog yang berisi catatan harian dan curhatan pribadi, tetapi lebih ke technical blog yang mencerminkan pemahaman dan kepakaran teman-teman dalam bidang tertentu. Untuk ini, teman-teman bisa memanfaatkan beberapa platform, salah satu yang cukup populer adalah Medium. Nah, berbeda dengan Git repository yang penekanannya untuk memotret hard skill yang teman-teman miliki, technical blog lebih ditujukan untuk memotret soft skill. Dalam hal ini adalah kemampuan teman-teman untuk mengkomunikasikan hal-hal teknis dalam bentuk tulisan yang bisa dengan mudah dipahami oleh banyak orang.
Sekarang ini suatu IT project umumnya digarap dalam tim, di mana tim ini bisa berukuran besar ataupun kecil, bergantung pada kebutuhan dari project-nya. Dan di sini kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif sangatlah penting. Oleh karenanya tidaklah mengherankan bila kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi salah satu soft skill yang dicari oleh banyak tech industry. Di Indonesia sendiri sekarang ini, mulai banyak data scientist dan engineer yang menuangkan pemikiran dan pengalaman eksplorasi mereka dalam bentuk technical blog. Pada deskripsi video, saya juga akan sertakan beberapa contoh technical blog dalam bidang IT. Bentuk portfolio ketiga adalah video. Di sini konteks videonya juga bukan vlog yang berisi rekaman jalan-jalan ataupun curhatan pribadi, tetapi lebih ke tutorial atau demo pengaplikasian pemrograman, algoritma, framework, ataupun teknologi tertentu. Untuk ini teman-teman bisa memanfaatkan YouTube sebagai platform yang paling umum digunakan. Model portfolio ketiga ini sebenarnya mirip dengan blog, di mana penekanannya pada kemampuan teman-teman untuk mengkomunikasikan hal-hal teknis dalam bentuk lisan agar bisa dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Model portfolio semacam ini sangat ideal bagi tenaga pendidik di bidang IT. Saya salah satunya yang membangun portfolio melalui channel Indonesia Belajar ini. Lalu ada Pak Sandika Galih melalui channel Web Programming Unpas, dan juga Kang Pukis melalui channel Kelas Terbuka. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bentuk portfolio semacam ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman di luar tenaga pendidik. Salah seorang senior engineer, Kang Eko Kurniawan Kanedi, juga menempuh jalur ini. Bagi teman-teman yang belum kenal, Kang Eko adalah seorang senior engineer untuk Blibli.com yang secara rutin mendokumentasikan kemampuannya dalam bidang IT melalui video-video tutorial di channel Programmer Zaman Now. Nah, itu tadi ketiga bentuk portfolio yang bisa mulai teman-teman bangun. Teman-teman tidak harus membangun ketiganya. Cukup salah satu saja. Setidaknya sebagai seorang kandidat IT profesional, teman-teman perlu mempersiapkan Git repository yang baik dari sekarang. Hal penting lain yang perlu saya tekankan di sini adalah, karena portfolio ditujukan untuk merefleksikan skill dan kompetensi teman-teman, maka jangan sekali-kali teman-teman melakukan plagiat. Kalau memang teman-teman mengadopsi materi dari sumber tertentu, maka pastikan teman-teman mencantumkan sumbernya. Lakukan juga beberapa pengembangan terhadap materi dasar yang teman-teman adopsi tadi. Jangan sekadar copy-paste. Pastikan teman-teman memiliki portfolio yang original dan benar-benar merefleksikan kemampuan yang teman-teman miliki. Demikian edisi catatan seorang dosen kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.